Yo guys, saya Mimin dengan HP layar retak. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul ini. Cerita dimulai di kota Kasung, Taiwan, di mana ada sebuah gedung yang merupakan tempat berkumpulnya para gangster yang paling ditakuti di kota itu. Di sana terlihat beberapa dari mereka sedang asik membicarakan seorang gangster yang telah mereka rampok. Namun saking asiknya mereka pun sampai tak menyadari kalau orang yang sedang mereka bicarakan itu ternyata sedang berdiri dan memperhatikan mereka. Dan tiba-tiba saja mereka kedatangan sosok pembunuh berdarah dingin bernama Mr. Long. Di mana hanya dengan sebuah belati kecil saja, Tuan Long ini mampu menghabisi mereka semua tanpa perlawanan. Setelah menghabisi para gangster itu, Tuan Long kemudian mengambil sebuah tas hitam yang berisikan segepok uang. Dia lalu membawanya untuk diserahkan kembali kepada bosnya. Dia lalu kembali diberi misi untuk membunuh salah satu dari pemimpin geng Yakuza bernama Paijo, yang markasnya sendiri berada di Jepang. Singkat cerita, Tuan Long pun pergi ke negara Jepang, dan sesampainya di sana tanpa membuang waktu, ia pun segera mendatangi sebuah klub malam, di mana orang yang ditargetkan sedang berada di tempat tersebut. Namun sayangnya ketajaman belati Tuan Long kali ini tak mampu menembus rompi baja yang dipakai si Paijo dan membuat Tuan Long harus tertangkap. Karena hal itu, misi dibalik kedatangan Tuan Long pun akhirnya terbongkar dan membuat Paijo bersama pemimpinnya pun sangat marah, sehingga mereka sepakat untuk mengeksekusi Tuan Long pada malam itu juga. Namun di sisi lain terlihat ada seorang pria misterius yang memiliki dendam terhadap geng Yakuza tersebut. Dan ketika eksekusi akan dimulai, pria tersebut tiba-tiba datang dengan melakukan sebuah tusukan yang secara tidak langsung telah memberikan kesempatan bagi Tuan Long untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, Tuan Long bertemu langsung dengan si pria misterius tadi yang juga kabur setelah dilempar oleh salah satu bos Yakuza. Namun karena dikira bagian dari mereka, maka Tuan Long pun terpaksa membela diri dengan cara menusuknya hingga meningsoi. Dan karena sebuah peluru yang bersarang di perutnya membuat Mr. Long kesakitan, sehingga memaksanya harus melarikan diri. Sampai akhirnya dia berhasil sampai di tempat keramaian, di mana ada sebuah mobil box yang sedang terparkir. Dia lalu memanfaatkannya untuk melindungi diri dari pengejaran. Akibat luka tembak semalam, membuat Mr. Long terkapar di sebuah komplek perumahan yang sudah tidak berpenghuni, di mana ia kemudian dibangunkan oleh seorang bocah bernama Jun yang datang memberikan minuman. Ia juga membawakan obat-obatan, pakaian, dan sedikit sayuran buat sarapan. Sejenak Tuan Long tercengang dengan kebaikan hati bocah tersebut, padahal dia baru saja bertemu dengan Tuan Long, bahkan belum sempat saling kenal satu sama lainnya. Namun karena butuh asupan makanan, maka Tuan Long pun bergegas mencari perabotan bekas yang sekiranya bisa digunakan untuk memasak sayuran tersebut. Tak berserang lama, ia pun mendapatkan semua yang dibutuhkan. Dia lalu mulai memasak sambil ditemani oleh Jun yang berada di sampingnya, yang diketahui bahwa si Jun ini tinggal di lokasi yang tak jauh dari sana. Di mana Jun ini ternyata lahir dari keturunan Taiwan juga, sehingga komunikasi antara mereka pun berjalan tanpa kesulitan. Tak lama kemudian Jun dipanggil oleh seorang wanita yang tak lain adalah ibunya sendiri yang bernama Saoshi. Jun lalu disuruh untuk pergi ke sebuah tempat parkir untuk membelikan sesuatu. Sementara Tuan Long yang tak sengaja memperhatikannya spontan curiga bahwa yang diambil Jun dari pria itu adalah sebuah narkoboy. Dan betapa terkejutnya Tuan Long ketika mengetahui kalau Saoshi ternyata adalah seorang pecandu. Tuan Long kemudian tak segan-segan memasukkan kepalanya ke dalam bak mandi berkali-kali agar Saoshi sadar dan berhenti dari perbuatan buruk tersebut. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Tuan Long pun sudah kembali pulih. Ia lalu menyempatkan diri untuk berjalan-jalan. Dan saat aktivitas malam di kota tersebut terlihat sepi, tanpa sengaja ia menemukan handphone dari sebuah mobil pick up yang kemudian ia gunakan untuk meminjam uang dari salah satu rekannya. Di mana rekannya mengatakan bahwa tanggal 30 bulan ini baru akan ada penerbangan rute Jepang menuju Taiwan. Tuan Long kemudian berpikir keras untuk bisa bertahan hidup hingga tanggal tersebut, mengingat rekannya tadi malah menyuruhnya merampok untuk mendapatkan uang.
Esok harinya Tuan Long kembali ke habitat sebelumnya, di mana hanya sayuran pemberian Jun saja yang bisa ia masak di setiap harinya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba seorang kakek dari warga sekitar menghampiri dan mencicipi sayur masakannya itu. Yang entah bagaimana bisa si kakek sampai terkagum-kagum dengan cita rasa masakan Tuan Long ini. Dari situ Tuan Long kemudian diundang si kakek ke rumahnya untuk membuat masakan dengan genre yang sama, yaitu sayur kuah. Dimana kali ini si kakek semakin yakin kalau Tuan Long ini memang punya keahlian memasak, sehingga beliau tak segan-segan untuk mempromosikan hasil masakannya kepada tetangganya. Dan pada malam harinya Tuan Long terlihat tengah memenuhi undangan masak dari tetangga si kakek tadi. Mengingat pada malam itu akan diadakan jamuan makan bersama warga sekitar. Dan lagi-lagi Tuan Long kebanjiran banyak pujian dari mereka yang merasa begitu puas dengan masakannya. Berawal dari momen itulah mereka pun berinisiatif untuk mengembangkan keahlian Tuan Long menjadi sebuah bisnis kecil-kecilan, di mana mereka akan memberikan modal kepada Tuan Long untuk jualan mie ayam, yang konon katanya menu tersebut merupakan jajanan kuliner favorit di negeri Taiwan. Si kakek bersama yang lainnya pun kemudian berdatangan ke tempat Tuan Long untuk mempersiapkan rencana semalam, di mana dengan penuh kekompakan mereka pun memposisikan peran masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Mulai dari pengadaan bahan baku pembuatan mie hingga gerobak jualannya pun telah selesai mereka siapkan. Sampailah pada suatu hari di mana Tuan Long dan Jun akhirnya mulai berjualan di depan sebuah kuil yang terdapat komplek persekolahan. Maka tak heran jika dalam waktu cepat, dagangan Tuan Long banyak diserbu pembeli, termasuk para OSIS cantik dari sekolahan tersebut. Alhasil kelelahan Tuan Long dan Jun hari itu pun terbayar dengan pendapatan mereka yang cukup lumayan.